Selamat datang kembali di channel Maju Terus Studio. Setelah channel ini vakum beberapa saat, saya akan kembali aktif untuk memberikan tutorial tentang Photoshop. Namun, kali ini kita akan lebih fokus ke Photopea. Jadi Photopea ini sebenarnya free alternatif for Photoshop. Sama saja sebetulnya. Jadi buat teman-teman yang masih belajar Photoshop, tips and trick dari Photopea ini tetap bisa dipakai. Oke, jadi langsung aja. Namun tentunya kita akan belajar tentang basic terlebih dahulu ya. Nanti kemudian kita akan ke hal-hal yang lebih rumit. Oke, itu dulu dari saya. Kita langsung aja ke kanvas. Jadi ini adalah tampilan Photopea-nya. Teman-teman bisa ketik www.photopea.com. Kemudian kita klik yang ini, start using Photopea. Ini anak teman-teman ya Photopea, karena gratis ya. Memang secara kualitas dia mirip dengan Photoshop gitu ya. Nah, ini ada beberapa tombol. Kita fokus yang di sebelah kiri dulu, yang ini. Jadi ada this device, ada bitrate dan kawan-kawan ini ya. Kita intinya adalah mau connect Photopea dengan folder kita. Nah, kita klik yang this device dulu. Teman-teman kalau misalnya mau menggunakan P-Drive juga boleh. Ini 500 MB. Kalau mau connect ke Google Drive juga boleh, silakan. OneDrive atau Dropbox silakan. Tapi kalau ini saya akan connect ke yang this device. Kemudian ini give Photopea direct access to this device. Kita klik aja. Kemudian saya akan buat folder baru ya. Ini new folder. Nah, intinya nanti semua file kita akan kita simpan di sana. Kita klik select folder. Allow ya. Oke, jadi nanti kita bisa simpan file kita di sini. Kita ke home. Ini. Nah, kita hari ini nggak belajar banyak, kita belajar hal-hal sederhana dulu. Sebenarnya mirip dengan Photoshop sini. Kalau teman-teman sudah merasa expert, mungkin lebih baik di skip aja kali ya. Kita akan belajar hal yang lain aja. Ya, jadi kita hari ini akan belajar move tool, hal sederhana banget. Kita ke new project yang ini. Nah, ini. Kemudian untuk kanvasnya, supaya kita familiar gitu ya, kita pakai centimeter aja. Yang dpi-nya biarkan 72. Karena ya kalau kita dpi-nya semakin tinggi akan semakin berat kerjanya. Ini yang latihan aja ya. Kita bikin yang ringan-ringan aja. Width-nya 21,7 ya. Sorry, 21 kali 29,7. Project-nya kita beri nama gitu ya. Meeting one gitu aja. Nah, create. Nah, ya. Kita berhasil membuat kanvas 21 kali 29,7, cuman ukurannya dpi-nya 72. Kita simpan dulu file save as PSD. Jadi untuk Photopea ini ekstensinya dia PSD seperti Photoshop. Ya, jadi ini ya meeting one.psd. Ini all files yang kita rubah. Jadi kita sudah berhasil menyimpan file kita. Ini file pertama kita. Dan kita akan belajar tool yang pertama, yaitu move tool. Ini basic sekali ya. Kita akan move tool dulu. Yang ini move tool. Nah, kalau kita pakai move tool, yang artboard tool kita ini acukan dulu ya, yang ini. Kita move tool dulu. Nah, ini ada auto select, kalian pastikan off dulu. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok ini harus off dulu. Nah, ingat ya teman-teman ya, untuk start belajar Photopea, jadi Photopea itu basicnya layer per layer. Jadi seperti yang kalian lihat di sebelah kiri ini ada layer background terkunci gitu ya. Nah, Photoshop atau Photopea itu basicnya dia main layer. Jadi seperti kalau kertas bening itu ditumpuk-tumpuk gitu ya. Contohnya ini ada beberapa layer. Saya bisa pakai beberapa layer. Nah, kita nanti dulu kita ya. Jadi kita fokus ke move tool yang ini. Ini adalah move tool. Fungsinya adalah menggerakkan layer yang tidak terkunci tentunya. Nah, ini terkunci ya. Kalau kita klik left click and hold, ya nggak bisa gerak karena memang terkunci. Nah, caranya menggerakkan, kita buka dulu locknya. Nah, ini baru bisa digerakkan. Intinya move tool ini tujuannya atau kegunaannya adalah untuk menggerakkan gambar bisa, tulisan bisa, atau shape juga bisa. Ini adalah menggerakkan, ya. Jadi misalnya kita punya shape gitu ya. Saya punya shape di sini rectangle gitu. Nah, ini. Nah, untuk menggerakkan shape ini kita harus kembali ke move tool yang ini. Ada shortcutnya V, huruf V, ya, supaya
bekerjanya juga cepat, kita pakai ketik klik V, nanti bisa kita gerakkan. Ya, jadi untuk menggerakkan layer atau untuk menggerakkan yang ada di dalam layer gitu ya. Tapi hati-hati teman-teman ya, jadi kita harus perhatikan dulu. Sebelah sini kanan ini ada dua layer kan, layer background dan layer shape. Kalau misalnya layer aktif di background, ya otomatis yang kita gerakkan adalah layer backgroundnya. Jadi kalau kita sudah main layer ini, kita harus waspada layer mana yang aktif. Jadi kalau misalnya layernya shape yang aktif, ya kita hanya bisa menggerakkan layer yang shape. Ya, jadi itu fungsi move tool-nya. Kemudian tools kedua atau hal yang kedua yang kita pelajari adalah foreground dan background. Nah, kita lihat di sini ada kotak hitam dan putih. Yang ini adalah foreground yang hitam, ini foreground. Yang putih ini adalah background. Ini ya. Jadi kalau misalnya saya ganti foregroundnya dengan merah, seperti ini ya, ini merah kan. Saya klik layer background, saya bisa memberi warna layer background dengan warna merah. Caranya, kita ke edit, fill foreground, blend mode normal, opacity 100, oke, dia jadi merah. Atau shortcutnya Alt Backspace, nah, seperti itu. Ya, karena memang kita memberi warna dengan foreground. Jika kita mengganti warna backgroundnya dengan hijau, ya otomatis kalau kita edit, fill, kita ganti dengan background, dia jadi hijau. Itu yang kedua. Oke, yang ketiga, kita akan belajar menggunakan type tool. Ya, yang ini. Nah, type tool ini kalau kita klik dan kita gunakan gitu ya, dia akan otomatis membentuk layar baru. Coba klik ya. Ini size-nya 24 ini, kita besarkan aja. Ini jenis fontnya. Yang ini ya jenis fontnya juga, yang bold, non-bold itu yang ini. Ya, kita pakai font ini aja, kita tidak rubah gitu ya. Kita klik di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat kita membuat layar baru. Ya, nah seperti itu. Kita coba ketik asal aja. Oh, sama saya lah. Kemudian kalau mau keluar dari type tool ini, kita klik yang ini, confirm. Kita keluar. Kita bisa menggerakkan layar type tool dengan move tool. Betul. Jadi kita kembali ke move tool yang ini. Kita bisa gerakkan layar kita. Ya, ingat hati-hati. Kita harus selalu lihat layar mana yang aktif. Jadi kalau layar aktifnya shape, kita bisa gerakan yang shape. Ya. Jadi harus selalu hati-hati. Nah, ini type toolnya ada dua jenisnya teman-teman ya. Yang ini yang normal, yang ini yang vertikal. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Yang vertikal dia dari bawah ke atas. Ya. Dan dia bentuk layar baru. Nah ini, ya. Kita nggak butuh ini, kita buang aja. Oke. Kemudian berikutnya kita akan membuka image yang sudah saya siapkan. Dan kemudian kita akan menaruhnya di kanvas ini. Yang ketiga, yang terakhir. Kita ke sini, ke file. Pakai yang ini dulu, open. Kemudian saya sudah siapkan filenya, ini ya, Apple. Dan kita open. Nah, caranya untuk menaruh gambar ini ke kanvas yang ini, sama aja, kita pakai move tool. Kita pakai move tool, ya, kita gerakkan, kita taruh di dalam layar kanvas kita. Nah, kalau terlalu besar, kita bisa transform, kita pakai edit, retransform. Kita bisa sesuaikan dulu gambarnya. Nah, ini saya pakai kontrol spasi ya untuk zoom in, untuk memperbesar. Saya pakai kontrol alt spasi untuk zoom out, memperkecil. Supaya gampang aja kerjanya. Kalau yang ini saya pakai hand tool untuk menggerakkan kanvasnya. Ya, nanti saya beri shortcutnya dengan tulisan di bawah supaya enak aja. Saya pakai space yang ini, hand tool dengan space. Oke, jadi itu kita ini belajar tentang move tool untuk menggerakkan objek yang ada dalam layar yang aktif. Ini jadi hati-hati kalau misalnya layar aktifnya yang type tool ya kita penggerakan yang tulisan ini. Nah, layar aktifnya yang shape ya yang kita gerakkan yang ini. Kemudian yang kedua kita juga belajar tentang foreground dan background yang ini foreground ini background.
Kita bisa switch ya ini dengan tombol ini. Kemudian kita juga belajar type tool untuk membuat teks atau insert teks yang ini. Dan yang terakhir kita membuka image dan yang ini tadi. Dan kita menaruhnya di kanvas kita. Dan kita juga belajar tentang bagaimana kita transform, edit, transform. Membesar dan memperkecil ini. Confirm. Jangan lupa setelah edit, transform, selesai kita confirm. Jangan lupa setelah selesai semuanya bisa kita save. Caranya file save. Karena kita sudah connect Photopea kita dengan folder yang tadi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video tutorial tentang Photopea. Tetap berlatih dan salam maju terus.